Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, di zaman modern saat ini, silaturahmi bersama saudara sangatlah mudah sejauh apapun mereka. Alat komunikasi saat ini telah canggih, dapat menghubungkan orang-orang dengan jarak berpuluh-puluh meter bahkan ratusan ribu kilometer. Namun bagaimana ceritanya jika ingin mengundang malaikat untuk datang? Simak terus videonya sampai akhir biar tidak gagal paham hanya di channel Belajar Islam. Satu lagi, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe, like, dan share-nya agar menjadi berkah bagi kita semua. Malaikat yang dimaksud di sini adalah malaikat rahmat. Malaikat rahmat yang datang ke rumah seseorang tentunya memberikan rahmat, memintakan ampunan dan memberikan rezeki sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah rumah akan sangat diberkahi jika kedatangan tamu istimewa ini. Selain itu, keberadaannya di dalam rumah akan menenteramkan hati para penghuninya. Namun mengundang malaikat Allah tidak semudah mengundang sahabat dan kerabat. Ada hal-hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu agar mereka mau mampir. 7 hal berikut menjadi beberapa cara yang bisa dilakukan. 1. Menjaga kebersihan rumah. Meskipun rumah kecil, tidak mewah, asalkan bersih dan rapi, pasti akan membuat betah orang yang tinggal di dalamnya. Rumah yang selalu dijaga kebersihannya juga akan membuat tenang dan nyaman, terutama bila digunakan untuk beribadah. Ada pepatah bijak yang berbunyi, kebersihan adalah sebagian dari iman. Kata pepatah bijak itu pasti akan mengingatkan seseorang untuk senantiasa menjaga kebersihan. Bila kita beriman, pasti akan selalu menjaga kebersihan, tidak terkecuali kebersihan rumah. Dan ini pun salah satu cara mengundang malaikat agar mampir ke rumah. 2. Menjaga kebersihan kamar mandi dan WC. Setan dan jin paling senang tinggal di dalam ruangan yang gelap, kotor, berbau, dan juga pada air yang menggenang atau tidak mengalir. Di antara ruangan di dalam rumah yang paling sensitif tentunya kamar mandi dan WC. Ruangan tersebut harus senantiasa dibersihkan, diberi wewangian, dan bila perlu diberi penerangan lampu sepanjang malam. Jika kamar mandi dan WC tidak pernah dirawat dan dibersihkan, setan dan jin akan menjadikannya sebagai rumah baru mereka. Jika sudah begitu, bukannya mengundang malaikat datang, malah mengundang setan yang akan datang. 3. Rajin sholat dan dzikir. Bila melakukan sholat di rumah, usahakan jangan hanya di satu ruangan, tapi jelajahilah setiap sudut ruangan. Hal itu untuk menjaga agar tidak ada satupun sudut ruangan di rumah yang menjadi jalan masuk atau tempat tinggal setan dan jin. Dengan menjadikan setiap ruangan rumah untuk beribadah, malaikat akan senang datang dari pintu mana saja. 4. Rajin baca Al-Quran. Malaikat paling senang mendengarkan bacaan Al-Quran. Jika ada orang membaca Al-Quran, malaikat akan mendekat ke sampingnya dan mendengarkan bacaan itu hingga selesai. Rumah yang selalu digunakan untuk membaca Al-Quran juga akan tampak bersinar. Perumpamaan rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran adalah seperti kuburan, tidak bercahaya, suram, dan menakutkan. Ada hadis yang menceritakan bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janganlah kamu menjadikan rumahmu seperti kuburan dengan tidak pernah mengerjakan sholat dan membaca Al-Quran di dalamnya, karena setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah." Hadis riwayat Muslim. 5. Tidak ada benda-benda yang dilarang. Apa yang disukai setan tidak disukai oleh malaikat. Benda-benda seperti patung, boneka, guci, gambar makhluk hidup adalah media yang sering digunakan oleh setan dan jin untuk menempatkan diri mereka. Mereka senang bersarang di dalam benda-benda tersebut. Sebaliknya, malaikat tidak mau masuk ke rumah yang di dalamnya ada patung. Ada hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar patung." 6. Biasakan sholat malam. Di sepertiga malam, malaikat akan mencari orang-orang yang melakukan sholat malam, lalu turun dan mengaminkan doa mereka. Jika begini, alangkah indahnya bila kita bisa sholat qiyamul lail setiap malam. pasti malaikat akan senantiasa datang dan mengaminkan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7. Tidak memelihara anjing di dalam rumah. Anjing adalah hewan yang menyerupai setan dan bisa melihat setan. Di tubuhnya menempel najis, sehingga umat Islam dilarang memeliharanya jika tujuannya menyalahi syariat. Satu riwayat menceritakan bahwa Rasulullah SAW sedang mengadakan perjanjian dengan malaikat Jibril. Tapi malam itu malaikat Jibril datang terlambat. Ketika Jibril datang, Rasulullah SAW bertanya, "Mengapa engkau terlambat?" Jibril menjawab, "Karena tadi di rumah itu ada anjing. Ketahuilah, kami tidak akan memasuki rumah di dalamnya terdapat anjing dan gambar patung." Hadis riwayat Muslim. Apapun itu, baik rumah pribadi, rumah kontrakan, rumah sewa, rumah sepetak atau rumah gedong, jangan hanya digunakan sebagai tempat tinggal saja, tapi gunakanlah untuk hal-hal yang baik. Insya Allah rumah akan dipenuhi keberkahan. Sahabat yang beriman, itulah 7 hal yang bisa mengundang malaikat rahmat datang ke rumah kita dan memberi keberkahan atas izin Allah. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, rumah yang nyaman semata-mata tidak hanya dinilai dari kemewahan atau mahalnya rumah tersebut. Akan tetapi rumah yang nyaman secara hakiki adalah di samping bersih juga dihiasi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penghuninya mampu melaksanakan nilai-nilai Islam dengan baik serta interaksi sesama penghuninya, berinteraksi sesuai dengan aturan Al-Quran dan hadis. Apalah artinya jika rumah mahal dan mewah, namun para penghuninya sering cekcok, ribut, bahkan melakukan hal yang dilarang agama Islam. Padahal sejatinya setiap muslim pasti selalu berharap dan akan datangnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, termasuk di rumahnya. Sebagaimana diketahui setiap muslim bahwa para malaikat memiliki tugas masing-masing. Adalah malaikat yang berkeliling membawa rahmat, malaikat yang membawa keberkahan dan memintakan ampunan untuk para hamba, dan ternyata ada malaikat yang kadang masuk ke rumah kita. Namun ada rumah yang tidak dikunjungi oleh malaikat, yaitu rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar atau patung-patung makhluk bernyawa dan anjing. Dari Abu Toha Al-Ansori radhiyallahu an, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan patung-patung." Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain juga disebutkan, malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar atau makhluk bernyawa. Hadis riwayat Muslim. Para ulama mengatakan sebab tidak masuknya malaikat ke rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar karena merupakan kemaksiatan yang buruk, termasuk perbuatan menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkadang gambar-gambar tersebut adalah sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tidak masuknya malaikat Allah ke dalam rumahnya tersebut terdapat anjing, karena anjing banyak memakan benda-benda najis, dan sebagian anjing dinamakan sebagai setan seperti dalam sebuah hadis. Malaikat bertentangan dengan setan, juga karena anjing hewan yang bau dan malaikat tidak suka perkara yang bau. Juga karena anjing dilarang untuk dipelihara dan orang yang memelihara diberi balasan tidak masuknya malaikat ke dalam rumahnya, terhalangnya dari doanya, permintaan ampunannya, keberkahannya, dan di rumahnya kehadirannya membuat setan terganggu. Malaikat yang tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar adalah malaikat yang berkeliling dengan membawa rahmat, keberkahan, dan memintakan ampun kepada Allah untuk para hamba. Adapun malaikat penjaga catatan amal manusia tetap masuk ke rumah dan tidak memisahkan diri dari manusia kapanpun, karena malaikat tersebut diperintahkan mencatat dan memeriksa amalan manusia. Dilarang juga seseorang bepergian dengan membawa anjing, karena malaikat tidak akan mengiringi rombongan yang terdapat anjing dalam rombongan tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, malaikat tidak mengiringi suatu rombongan yang di dalamnya terdapat anjing atau lonceng. Hadis riwayat Muslim. Dilarang juga memelihara anjing kecuali dalam keadaan tertentu, yaitu untuk berburu, untuk menjaga binatang ternak yang digembala seperti sapi,
kambing atau unta dan untuk menjaga tanaman agar tidak dimakan binatang ternak. Sedangkan selain kondisi tersebut dilarang memelihara anjing dalam Islam. Bahkan diancam bagi orang yang memelihara anjing akan dikurangi pahalanya setiap hari 2 kirot. Sedangkan 1 kirot berukuran sebesar gunung Uhud. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memelihara anjing, kecuali anjing pemburu dan anjing penjaga ternak, maka pahalanya berkurang 2 kirot setiap harinya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat yang beriman, itulah rumah yang tidak akan dimasuki oleh para malaikat rahmat. Semoga channel ini menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah